Halo, hari ini aku mau bikin roti sobek dan aku akan membagikan resep dari roti yang aku buat ini. Ini metodenya pakai autolysis ya, jadi kita nanti nggak terlalu capek untuk nguleninya. Oke, langsung saja ke bahannya. Ada 300 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian 5 gram ragi, 160 ml susu UHT. Kemudian di sini ada mentega margarin ya, 30 gram dengan sejumput garam. Kemudian ada kuning telur 2. Dan yang terakhir ini ada gula pasir ya 45 gram saja ke cara membuatnya. Nah, kita tuangkan terigu di dalam wadah yang cukup besar. Kemudian campurkan susu dengan gulanya, tujuannya biar larut, jadi nanti dia itu lebih mudah menyatu ya. Nah, setelah kita larutkan, baru nanti kita campurkan dengan kuning telurnya, karena kuning telur itu juga merupakan cairan. Nah, selanjutnya ini ya kita campurkan dengan kuning telurnya ya, kita aduk rata, baru kita tuangkan ke si terigu itu tadi. Nah, ini kita bisa mengaduknya, kalian bisa mengaduknya pakai spatula atau bisa dengan tangan seperti ini, tapi pastikan loh tangannya harus bersih ya. Nah, ini dia diaduk, diuleni sampai dia seperti ini, adonannya sampai seperti ini, sampai tercampur rata antara cairan dengan terigunya. Kira-kira seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan simpan dulu selama kurang lebih 90 menit sampai 3 jam ya. Sembari menunggu si adonan, kita olesi dulu loyangnya menggunakan margarin dengan tipis-tipis seperti ini. Setelah adonannya selesai kita autolysis, kita campurkan dengan ragi yang sudah diencerkan dengan air atau susu. Nah, setelah kita campur, kita uleni lagi, yaitu pokoknya sampai si cairan ini menyatu dengan adonannya. Nah, seperti ini dia kalau dengan penampakan tangan saya ya. Nah, si adonannya akan tampak seperti ini. Setelah itu kita masukkan margarin dan garamnya dan diuleni lagi. Nah, dia awalnya emang agak berat gitu ya, jadinya perlu tenaga sambil dibanting, diremas-remas seperti itu. Pokoknya sampai si margarinnya ini menyerap ke adonannya. Sebenarnya sih kalau pakai tangan aja bisa, ini sekitar 15 menit kali ya, 10-15 menit gitu. Tapi itu sudah pasti kalis. Nah, kalau kalian merasa itu terlalu berat, bisa pakai hand mixer seperti ini. Kalau pakai hand mixer dia lebih cepat, bisa hanya sekitar 5 menit dia sudah kalis elastis. Nah, seperti ini dia penampakannya ya. Dia itu sudah kalis, tandanya itu kalau dia kalis, dia kalau adonannya ditarik seperti ini, dia tidak gampang sobek. Iya, seperti itu dia. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tahap pembagian adonan dan pembulatan ya. Nah, ini kita olesi minyak dulu nih di papannya, itu kita bulatkan adonannya, baru kemudian dibagi-bagi dan ditimbang ya, ukurannya diperkirakan sesuai selera aja. Ini dia isiannya akan saya beri keju ya, dipipihkan kemudian diisi dengan keju, kemudian nanti ditutup lagi. Jadi ini bentuknya bulat-bulat aja ya, dia lebih simple. Setelah kita bulatkan, kita tutup kembali, masukkan ke dalam loyangnya dan siap untuk di proofing sekitar 1 jam. Kira-kira dia 1 jam sudah mengembang 2 kali lipat nantinya. Proofing itu bisa di dalam oven atau bisa ditutup dengan kain lap yang
lembab gitu atau yang kering nggak apa-apa juga sih. Nah ini setelah di proofing sekitar 1 jam, kita semprot dengan cairan susu atau diolesi juga bisa. Ini tujuannya agar si roti tetap lembab selama dalam proses pemanggangan. Nah ini si oven kita panaskan dulu 10 menit sekitar 200 derajat celcius. Setelah sudah panas 10 menit ini baru kita masukkan adonannya. Nah ini ada 2 loyang hasilnya, ada sih lebihannya 2 lagi ya. Nah ini kita panggang selama 15 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu sekitar 190 derajat celcius kalau pakai oven saya ini ya. Nah setelah 15 menit, nah hasilnya akan seperti ini, dia mendul-mendul gitu ya. Tinggal kita olesi dengan margarin biar tampilannya lebih cakep dan lebih shiny gitu. Oke, sekian cara membuat roti yang sederhana ala saya. Kalian bisa tiru resep ini atau kalian bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Ada di slide berikut nanti, silahkan diperhatikan ya. Oke, terima kasih, sekian dari saya, bye.